Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Everton versus West Ham, The Hammers hantam The Toffees 1-0. Pekan ke-16 Liga Inggris 2020-2021 menyajikan duel Everton versus West Ham. Pertandingan digelar di Goodison Park. Kedua tim saling melancarkan serangan, namun belum ada peluang emas yang membahayakan gawang lawan. Tidak ada gol tercipta hingga memasuki waktu jeda. Babak pertama ditutup dengan skor kacamata 0-0. Gol yang dinanti-nantikan pun tercipta, tepatnya di menit ke-86, Thomas Soucek merobek gawang Jordan Pickford. But a driven shot goalwards and it's in. West Ham menutup laga dengan kemenangan 1-0. Tambahan 3 angka membuat West Ham kini sudah mengumpulkan 26 poin dan menempati posisi ke-10 klasemen Liga Inggris. Sementara itu, Everton tertahan di peringkat keempat dengan 29 poin. Manchester United versus Aston Villa, gol penalti Fernandes menangkan MU 2-1. Pekan ke-17 Liga Inggris menggelar duel Manchester United versus Aston Villa di Old Trafford. Tim tuan rumah mendominasi permainan dengan 19 kali percobaan, 9 diantaranya on target. MU unggul lebih dulu melalui gol Anthony Martial di menit ke-40. Good ball across and the head is fantastic. Sebelum disamakan Bertrand Traoré di menit ke-58. Lovely ball across, but Traoré scores. Setan Merah memastikan kemenangan 2-1 berkat gol penalti Fernandes 3 menit berselang. Bruno Fernandes, he steps up and finds the corner. Hasil ini membawa MU menyamai poin pemuncak klasemen Liga Inggris, Liverpool dengan 33 poin. Sementara itu, Villa tertahan di peringkat ke-6 dengan 26 poin. Chelsea versus City, 5 pemain The Citizen absen karena positif corona. City akan tandang ke markas Chelsea di Stamford Bridge dalam lanjutan Premier League. Manajer City, Pep Guardiola mengatakan akan ada 5 pemain yang tidak bisa dimainkan karena positif COVID-19. Sekarang 5 pemain menjalani isolasi selama 10 hari. Kasus pertama yang sudah dirilis waktu itu 2 pemain dan kasus kedua ini ada 3 pemain lagi. Ujar Guardiola seperti dilansir Sky Sport. Xavi jadi pelatih, Barcelona bakal jual pemain bergaji tinggi. Pandemi COVID-19 telah membuat Barca mengalami krisis keuangan. Bahkan, menurut Font, jika musim depan Barca tetap bertahan dengan skuad yang ada sekarang, mereka tidak akan mampu membayar gaji seluruh pemain dan staf. Jika terpilih sebagai presiden Barca, Font akan merekrut pemain yang tidak terlalu mahal, namun tetap memiliki kualitas. Selain itu, ia juga akan mencoba memaksimalkan potensi para pemain muda. Itulah mengapa Font berencana menunjuk Xavi Hernandez sebagai pelatih Blaugrana berikutnya. Font seolah ingin mengulang kesuksesan Barca pada era Josep Guardiola. Kala itu, Blaugrana memberdayakan para pemain muda lulusan akademi dan tetap mampu bersaing di level tertinggi, bahkan menguasai Eropa. Arsene Wenger, saya siap membantu Arsenal. Arsene Wenger mengaku siap turun gunung jika mantan klub asuhannya, Arsenal, membutuhkan bantuannya. Wenger sendiri sedang menduduki posisi kepala bagian perkembangan sepak bola global FIFA. Ia tengah disibukkan oleh beberapa regulasi yang sedang dicanangkan, salah satunya terkait dengan aturan offside. Kalau saya dibutuhkan, saya akan membantu mereka. Namun saya tidak mengharapkannya, tidak, ujar Wenger kepada NBC Sport. Jorginho lirik peluang balik ke Italia. Gelandang Chelsea Jorginho tengah melirik peluang untuk bisa kembali mentas di Liga Italia. Pertimbangan ini muncul menyusul jam bermain yang semakin sulit didapatkan Jorginho di Chelsea. Selain tak mendapat posisi utama, posisi Chelsea yang keluar dari 4 besar klasemen sementara Liga Inggris 2020-2021 juga membuat Jorginho berharap bisa pulang ke Italia. Hal itu dibenarkan agen sang pemain, Joao Santos. Sejumlah tim dikabarkan sempat berniat untuk memboyong Jorginho.
Sebut saja Arsenal dan juga PSG, namun Santos mengaku belum menerima tawaran dari kedua tim itu, karena sang pemain lebih memprioritaskan klub Serie A. Liverpool incar Botman. Talkback tengah Liverpool saat ini sedang amat tipis, menyusul cedera yang dialami Virgil van Dijk, Joel Matip, dan Joe Gomez. Ketiganya masih harus menepi selama beberapa waktu. Menghadapi situasi tersebut, pada paruh musim kedua, The Reds diyakini akan mendatangkan pemain baru. Apalagi bursa transfer musim dingin kini sudah dibuka per 1 Januari 2021. Melansir Mirror, salah satu rumor transfer yang muncul saat ini adalah Liverpool mengarahkan pandangan ke Liga Prancis, tepatnya ke klub Lille. Di sana ada Sven Botman. Manchester City siapkan 1,72 triliun rupiah untuk boyong Harry Kane. Pelatih Manchester City Pep Guardiola mulai berburu mencari penerus Sergio Aguero. Dia dikabarkan telah memplot penyerang Tottenham Hotspur Harry Kane sebagai kandidat utama. Seperti dikabarkan The Sun, Guardiola ingin kapten timnas Inggris itu sebagai striker utama di klub asuhannya. Manchester City pun siap mempersiapkan dana sebesar 90 juta pound sterling atau setara 1,7 triliun rupiah. Kane dianggap sebagai penerus yang tepat sebagai ujung tombak. Apalagi sang pemain sudah memiliki raihan banyak gol selama membela Tottenham dan sudah membuktikan kualitasnya dengan raihan 2 gelar top skor Liga Inggris. Neymar bantah gelar pesta undang 500 tamu. Neymar menjadi sasaran kritik di Brazil usai dirinya diklaim menggelar pesta seminggu penuh sejak 25 Desember 2020 di Mangaratiba, Rio de Janeiro. Pesta perayaan Natal dan Tahun Baru itu diberi nama Neymar Pauloza dan kabarnya dihadiri 500 tamu. Namun menurut laporan The Sun, Neymar menampik segala laporan mengenai Neymar Pauloza. Melalui kuasa hukumnya, penyerang 28 tahun itu menegaskan jika pesta tersebut tidak ada hubungannya dengannya. Itu urusan agensi dan tidak ada hubungannya dengan Neymar. Kami tidak memiliki informasi apapun perihal acara tersebut, kata pengacara Neymar seperti dilansir The Sun. Bruno Fernandes ganti gaya penalti. Gelandang Manchester United Bruno Fernandes mengganti gaya tendangan penalti saat melawan Aston Villa Sabtu 2 Januari. Bruno Fernandes dikenal kerap sedikit melompat sebelum melepaskan sepakan kaki kanan saat mengeksekusi penalti. Kali ini Fernandes dengan segera langsung menghajar bola yang membuat laju si kulit bulat begitu deras ke dalam gawang Aston Villa. Gol penalti tersebut mengukuhkan Bruno Fernandes sebagai top scorer Manchester United pada ajang Premier League 2020-2021. Fernandes kini telah menyerangkan 11 gol di Liga Inggris musim ini. Ancelotti pasrah, Everton kalah dari West Ham di kandang sendiri. Pelatih Everton, Carlo Ancelotti terlihat cukup kecewa usai timnya takluk dari West Ham United di pekan ke-17 Liga Inggris 2020-2021 menjamu West Ham di Goodison Park. Everton menyerah lewat skor tipis 0-1. Pertandingan yang sangat seimbang. Kami tidak memiliki banyak peluang, mereka tidak memiliki banyak peluang tetapi lebih sedikit beruntung karena mendapat gol menjelang akhir pertandingan, ujar Ancelotti seperti dilansir dari laman BBC. Itu bukan performa terbaik kami sedikit lambat. West Ham melakukan performa fantastis, kami harus menerima hasil ini, ujarnya lagi. Serius boyong rilis, Manchester United harus siapkan dana hampir 2 triliun. Manchester United dikabarkan tengah mencari amunisi baru jelang paruh kedua Liga Inggris 2020-2021. Sejumlah nama pun disebut masuk dalam list pembelian setan merah. Dari sekian banyak nama, sosok Jack Grealish jadi pusat perhatian lantaran gelandang Aston Villa tersebut juga diincar banyak klub selain Manchester United. Banyaknya peminat membuat Aston Villa sebagai klub pemilik langsung menaikkan harga jual Jack Grealish. Bahkan dari lansiran laman Daily Mail, kubu The Villa mematok harga hingga 100 juta pound sterling atau setara dengan 1,94 triliun rupiah. Meski harga jualnya selangit, pelatih Manchester United Ole Gunnar Solskjaer tampak masih sangat menginginkan Jack Grealish dan berharap bisa memboyongnya Januari ini.
Performa Jadon Sancho turun drastis, Manchester United minta potongan harga. Manchester United dikabarkan meminta potongan harga untuk winger Borussia Dortmund Jadon Sancho yang sedang mengalami penurunan performa. Hingga pekan ke-14 Bundesliga, pemain berusia 20 tahun itu belum juga mencatatkan namanya di papan skor. Manchester United diklaim hanya mau membayar kurang dari 100 juta pound sterling atau sekira 1,8 triliun rupiah untuk Sancho. Dengan kondisi keuangan Dortmund yang tengah terganggu akibat pandemi COVID-19, bukan tidak mungkin akhirnya mereka luluh dengan usaha Manchester United. Mikel Arteta konfirmasi Arsenal akan cuci gudang Januari. Manajer Arsenal Mikel Arteta mengkonfirmasi pihaknya akan melakukan cuci gudang untuk para pemain yang terpinggirkan oleh klub. Prioritas The Gunners pada bursa transfer musim dingin ini bukan membeli pemain baru, akan tetapi menjual beberapa pemain yang tak lagi terpakai di dalam rencana sang pelatih. Kami memiliki skuad yang besar dan kami tahu itu. Banyak hal yang seharusnya terjadi di musim panas, kami tidak dapat melakukannya karena beragam alasan, tutur Arteta. Ada beberapa pemain yang tidak akan pergi sebagai pemain pinjaman dan akan hengkang, dan itulah prioritas klub saat ini, jelas sang juru taktik. Tampil melempem, Barcelona di tahun 2020 catatkan sejarah buruk. Tampil melempem sepanjang kompetisi di tahun 2020, raksasa Liga Spanyol Barcelona catatkan sejarah buruk dalam lebih dari sekade terakhir. Melansir dari laman Marca, sepanjang tahun 2020 ini Barcelona cuma bisa mencetak 99 gol di semua kompetisi. Catatan gol tersebut merupakan yang paling buruk sejak 16 tahun silam. Terakhir kali Barcelona gagal mencetak 100 gol dalam setahun terjadi pada tahun 2004 saat masih dilatih oleh Frank Rijkaard. Pada saat itu Barcelona cuma bisa mencetak 91 gol dalam setahun, walau di masa itu tim Katalan sudah diperkuat oleh banyak superstars, termasuk mesin gol asal Brazil Ronaldinho. Lebih lanjut dalam laman Marca, disebutkan bahwa menurunnya jumlah gol Barcelona pada tahun 2020 ini disebabkan karena merosotnya ketajaman Messi sebagai goal getter di depan gawang. Disinggung masa depan di Madrid, Zidane cuma bisa pasrah. Peringatan 4 tahun penunjukan Zinedine Zidane sebagai pelatih Real Madrid semakin dekat. Tetapi pelatih berkepala pelontos itu belum juga membicarakan mengenai masa depannya di klub. Sang pelatih diketahui masih menyisakan 1 tahun kontrak bersama Madrid yang berakhir pada 30 Juni 2022 mendatang. Namun bulan lalu dia masih belum tertarik untuk membahas mengenai kontrak tersebut. Yang dibutuhkan Zidane saat ini adalah memanfaatkan setiap momen di Madrid ketimbang memikirkan tentang masa depannya. Mengenai masa depan, setiap pelatih termasuk dirinya tidak akan tahu kapan masa jabatannya akan berakhir. Zinedine Zidane tepi spekulasi David Alaba ke Real Madrid. Pelatih Real Madrid Zinedine Zidane menegaskan bahwa ia tidak tertarik dengan spekulasi kepindahan pemain serba bisa Bayern Munich David Alaba ke El Real. Kami punya semua pemain di sini. Saya hanya memikirkan pertandingan besok dengan para pemain yang saya miliki di sini, ucap Zidane pada sesi jumpa pers pralaga. Kami sudah disesaki pikiran tentang pertandingan dan kami tidak akan memikirkan tentang pemain yang bahkan bukan milik kami. Tolong, kami hanya ingin memikirkan pertandingan besok, tambahnya. Milan temukan pemain yang pas sebagai pelapis Frank Kessie. Raksasa Serie A AC Milan dikabarkan telah menemukan pemain yang dianggap pas sebagai pelapis Frank Kessie, yakni pemain Toulouse, Claudio Kone. Bahkan manajemen Rossoneri juga disebut telah menjalin kontak dengan agennya. Akan tetapi ada satu kendala yang harus dihadapi oleh AC Milan jika mereka ingin mendatangkan Claudio Kone. Menurut Sempre Milan, itu adalah masalah harga. Kabarnya, Toulouse akan meminta tak kurang dari 15 juta euro untuk transfernya. Harga tersebut akan cukup besar untuk Milan mengingat kondisi keuangan mereka yang sedang pas-pasan sekarang ini. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!